Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tugas hukum perusahaan yang berjudul Persekutuan Perdata yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Alfiansyah, dan pemateri terakhir yaitu Dafa Arianda Utabarat. A. Pengertian persekutuan perdata. Persekutuan perdata merupakan bentuk kerjasama dalam aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perekonomian. Banyak usaha yang berkembang karena adanya sinergi antara individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Salah satu bentuk kerjasama yang telah lama dikenal dalam hukum perdata adalah persekutuan perdata. Bentuk kerjasama ini menjadi pilihan bagi banyak pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis secara kolektif tanpa harus mendirikan badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT. Persekutuan perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, pasal 1618 sampai 1652. Berdasarkan ketentuan ini, persekutuan perdata didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Bentuk kerjasama ini memungkinkan setiap anggota untuk berkontribusi, baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun keahlian, sehingga usaha dapat berjalan dengan lebih efektif. B. Jenis-jenis persekutuan perdata. Yang pertama yaitu sekutu aktif, yaitu mengelola, mengoperasikan, dan bertindak atas nama persekutuan. Yang kedua yaitu hak, yaitu mengelola operasional, menjalankan usaha, dan mendapat bagian keuntungan. 3. Kewajiban, yaitu menanggung kewajiban dan hutang. Tidak boleh mengambil keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu sekutu pasif. Sekutu pasif terdiri dari 3, yaitu yang pertama, menyetorkan modal, tidak ikut serta dalam pengelolaan. 2. Hak. Hak yaitu mendapat bagian keuntungan dan meminta laporan. 3. Kewajiban. Kewajiban yaitu dengan menyetorkan modal, tidak ikut campur kecuali diatur lain. Yang ketiga yaitu sekutu komanditer, yaitu ada terdiri dari 2, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer yaitu mengelola dan bertanggung jawab penuh. 2. Sekutu komanditer hanya menyetor modal, tanggung jawab terbatas. Dasar hukum. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah sumber hukum utama yang mengatur persekutuan perdata di Indonesia. 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.
Peraturan ini menetapkan bahwa pendirian persekutuan perdata harus didaftarkan melalui sistem SABU yang dikelola oleh Kemenkumham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, di mana pendirian persekutuan perdata harus diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan domisili firma sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018. Contoh kasus. Studi kasus nyata. Sengketa perjanjian konsultan antara PT Garuda Indonesia dan PT Magnus. Latar belakang kasus. PT Garuda Indonesia (Persero) melakukan kerjasama dengan PT Magnus dalam bentuk perjanjian konsultan. PT Magnus memberikan jasa konsultasi manajemen kepada PT Garuda berdasarkan kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, dalam pelaksanaannya, PT Garuda mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sesuai. Permasalahan, apa tindakan pemutusan perjanjian secara pihak oleh PT Garuda dapat dibenarkan menurut hukum perdata? Analisis hukumnya, dalam pasal 1266 KUHP Perdata disebutkan bahwa pembatalan atau pemutusan suatu perjanjian harus melalui keputusan pengadilan, kecuali disepakati lain dalam kontrak. PT Garuda tidak melakukan gugatan pembatalan ke pengadilan, melainkan langsung menghentikan kerjasama secara sepihak. Tindakan ini dinilai sebagai wan prestasi karena melanggar asas passun servanda, perjanjian harus ditepati, dan mengabaikan prosedur hukum. Putusan pengadilan memutuskan bahwa tindakan PT Garuda tidak sah secara hukum. PT Magnus berhak atas kompensasi atau pemulihan karena telah dirugikan akibat pemutusan kontrak secara tidak sah. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa dalam kerjasama perdata, termasuk perjanjian kerja sama yang menyerupai persekutuan perdata, pemutusan kontrak sepihak tanpa dasar hukum yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pihak yang dirugikan berhak menggugat.